malam mulai turun di langit Jakarta. Awan menggantung berat, seperti menahan amarah yang tak kunjung pecah. Hujan belum turun, tapi jalanan sudah lengket oleh lembab. Cahaya lampu dari warung tenda dan spanduk diskon merayap di atas aspal basah. Di antara deru mesin dan klakson bersahutan, Reza, seorang driver ojek online berusia 32 tahun, memeriksa notifikasi terakhir di aplikasinya. Wajahnya keras, sedikit kumal, dengan tatapan mata yang seperti selalu curiga pada sesuatu. Reza bukan ojek online biasa. 3 tahun lalu dia adalah petarung jalanan, debt collector kelas teri, tukang pukul kontrakan, orang-orang bilang. Tapi setelah sebuah kejadian misterius di Cikampek yang merenggut nyawa teman akrabnya, Darman, hidup Reza berubah. Ia tinggalkan semua, mengganti pentungan dengan helm dan aplikasi. Namun malam ini, sesuatu yang lama seperti hendak bangkit. Sebuah notifikasi masuk, antar ke Jalan Taman Puring Dalam. Nama, BP Karoni. Catatan, jangan ajak bicara. Catatan itu bikin Reza mengernyit. Tapi uangnya sudah tipis, dan saldo e-walletnya bahkan tak cukup untuk beli bensin besok pagi. Gas, lah, gumamnya sambil menarik helm. Tak sampai 5 menit, ia sampai di titik jemput, sebuah gang kecil dengan pelang jalan buntu. Di sana berdiri seorang lelaki tua mengenakan jas hujan meski tak ada hujan turun. Wajahnya tertutup helm hitam doff, bukan helm ojek, tapi lebih mirip helm pemotor gede tahun 80-an, dengan visor gelap total. Reza ragu sejenak. Tapi penumpang itu langsung naik tanpa berkata apa-apa, sesuai catatan. Perjalanan dimulai. Jakarta yang semrawut perlahan berganti jadi kawasan semi-elit penuh pepohonan dan lampu jalan pucat. Jalan Taman Puring Dalam tidak muncul di GPS. Anehnya, aplikasi ojek juga tak memberi arahan. Tapi entah bagaimana, motornya terus bergerak seakan tahu arah. Lelaki di belakangnya tak bersuara. Tapi Reza merasa helmnya seperti menatap ke tengkuknya. Udara di sekitar menjadi lebih dingin, padahal tak ada angin. "Pak, ini arahnya lewat?" Reza mencoba bertanya, tapi langsung teringat catatan. Jangan ajak bicara. Tiba-tiba, penumpang itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke sebuah jalan kecil yang hampir tertutup semak dan pagar seng berkarat. Reza mengerem. "Ini jalan kemana, Pak?" tanyanya pelan. Tak ada jawaban. Tapi penumpang turun, mengeluarkan selembar uang ratusan ribu, dan menyerahkannya tanpa berkata sepatah kata pun. Lalu berjalan masuk ke jalan kecil itu, dan menghilang begitu saja. Bukan dalam kabut, bukan di balik tikungan. Menghilang, seperti kabur ke dalam udara. Reza tercengang. Ia turun dari motor, memanggil-manggil. Tapi tak ada suara. Bahkan nyamuk pun tak berdengung. Ketika ia menoleh ke motor, uang ratusan ribu tadi sudah berubah jadi sobekan koran lusuh yang bertuliskan, "Tumbal berikutnya akan datang sendiri. Kau tinggal tunggu. Jangan menolak." Wajah Reza pucat. Tangan gemetar. Ia buang koran itu, nyalakan motor, dan kabur. Tapi saat menoleh ke kaca spion, ia lihat helm hitam itu duduk di boncengan belakangnya. Reza terbangun dari tidur di kamar kontrakannya dengan peluh dingin membasahi tubuh. Tapi bukan mimpi. Helm hitam itu benar-benar ada di pojok kamar. Diletakkan di atas koper tua. Ia mencubit lengan, nyata. Helm itu menghadap ke dinding. Tapi Reza tahu, jika ia balikan mungkin akan ada sesuatu di balik visor gelap itu. Sesuatu yang tak bisa diungkap dengan akal. Reza mengunci kamar. Tapi pikirannya tak bisa dikunci. Ia mulai menelusuri forum-forum misteri, grup Facebook Urban Legend, dan cerita-cerita di Reddit Indonesia. Satu kata terus muncul. Pesugihan jalanan.
Sebuah bentuk baru dari praktik lama. Bukan lagi sesajen di kuburan atau kontrak darah di gunung. Ini adalah versi 2020-an dari pesugihan, berkedok jasa transportasi, pengiriman, atau bahkan marketplace. Tapi dengan syarat nyawa sebagai ongkos. Bukan nyawa sendiri. Tapi nyawa yang datang, naik ke boncengan, tanpa tahu mereka adalah tarif terakhir. Reza sadar, ia hampir jadi kaki tangan. Tapi dia menolak. Dan itu membuatnya terikat. Esok malam, ia kembali bekerja. Tapi kini bukan mencari penumpang, melainkan mencari mereka yang bermain di balik kabut pesugihan. Reza mulai menyusun peta. Daerah-daerah rawan. Titik-titik jemput yang selalu aneh. Nama-nama yang hilang dari sistem. Ia bertemu sesama driver yang pernah mengalami hal ganjil, tapi tak semua masih hidup untuk bercerita. Satu nama terus disebut, Pak Endaru. Seorang mantan ojek pangkalan yang konon kini jadi broker, penghubung manusia dan setan di wilayah selatan Jakarta. Dulu dikenal sebagai orang baik. Tapi sejak anaknya tewas karena ditabrak driver mabuk, ia berubah. Mulai bicara sendiri, lalu hilang dan muncul kembali membawa motor metik tanpa merek. Reza tahu, untuk memutus tali pesugihan, ia harus mulai dari akarnya. Dan malam itu, sebelum menutup aplikasinya, sebuah notifikasi muncul. Antar ke Jalan Senen dalam 13. Nama, Endaru. Catatan, bawa helm yang kemarin. Jalan Senen dalam 13 bukan tempat yang muncul di Google Maps, tapi nama itu punya gaung sendiri di kalangan driver senior. Di komunitas WhatsApp para ojek online, jalan itu disebut Lorong Mati, tempat yang konon dulunya penuh indekos mahasiswa, sebelum kebakaran hebat tahun 2014 menewaskan belasan penghuni. Sejak itu, lokasi tersebut jadi separuh kota hantu, tidak benar-benar kosong, tapi juga tidak betul-betul hidup. Reza tiba di depan gang masuk menjelang pukul 11 malam. Hujan tipis turun seperti kabut, tidak deras, tapi cukup membuat jaket kulitnya terasa dingin. Ia mengenakan helm hitam yang sebelumnya ditinggal penumpang misterius itu. Entah kenapa, helm itu terasa seperti membisikkan sesuatu ke dalam telinganya. Suara sayup, tak jelas, tapi ada. Setiap detik memakainya, Reza merasa seperti dipantau dari balik kaca gelap visor. Saat ia masuk ke lorong kecil itu, lampu-lampu jalan padam satu persatu. Entah karena korsleting atau sesuatu yang lebih tua dari listrik. Tak lama, ia melihat sosok duduk di bangku semen depan sebuah ruko tua yang separuh runtuh. Lelaki itu mengenakan jaket parasut, celana bahan usang, dan sandal jepit. Di tangan kirinya, ia menggenggam sebatang rokok kretek yang tidak menyala. Pak Endaru. Helmnya bawa, tanyanya tanpa melihat ke arah Reza. Reza mengangguk, meletakkan helm di bangku sebelahnya. Pak Endaru menoleh perlahan. Matanya putih seperti susu basi, tidak buta, tapi juga tak melihat dunia yang sama. Kau udah lihat isinya? Tanyanya pelan. Reza diam. Jangan dibuka. Helm itu bukan tutup kepala. Itu pintu. Pintu kemana? Reza bertanya pelan, hampir berbisik. Pak Endaru tersenyum. Giginya tinggal 3. Ke dunia tempat kita nggak punya harga, kecuali kalau kita kasih nyawa orang lain. Ia menunjuk ke helm itu. Kalau udah dipakai, dia bakal nyari sendiri. Penumpang-penumpang aneh. Tarif besar. Jalan sepi. Dan kalau lo nurutin terus, lo jadi kayak gua sekarang. Gak bisa tidur. Gak bisa mati. Reza menatap helm itu. Dingin. Padat. Dan seperti berdenyut pelan. Ada yang bisa lo bantuin, lanjut Pak Endaru. Gua nggak kuat ngelepasin diri.
Tapi lo bisa. Lo masih hidup. Pak Endaru membuka tas lusuh dan mengeluarkan map plastik yang isinya lusinan fotokopi KTP dan SIM. Di tiap foto, mata pemiliknya dicoret dengan spidol merah. Ini korban-korbannya? Tanya Reza pelan. Bukan. Ini yang selamat. Yang gak jadi tumbal. Tapi helm itu masih nempel di mereka. Sekarang mereka diam, jadi, simpul. Lo harus cari mereka. Mereka bawa kunci. Kunci buat apa? Buat buka jalan ke garasi akhir. Reza terdiam. Hatinya menolak. Tapi sejak kejadian malam itu, hidupnya sudah tak sepenuhnya miliknya. Ia tahu, jika tidak bergerak, ia akan ikut tenggelam. Menjadi kendaraan setan. Target pertama, Siska Purnama. Mantan customer service di sebuah startup ride sharing, tinggal di daerah Tanah Kusir. Menurut catatan, dia mengalami kecelakaan misterius setelah naik ojek malam-malam. Motornya tak rusak, tapi dia koma seminggu. Bangun-bangun, ia langsung pindah rumah dan berhenti kerja. Reza tiba di kontrakan sempit Siska malam harinya. Ia pura-pura sebagai saudara sepupu korban kecelakaan lain yang ingin bertanya soal kasus serupa. Tapi saat ia menyebut kata helm hitam, mata Siska langsung berubah. Dia masih ikut kamu? Bisiknya, tanpa bertanya siapa dia. Reza mengangguk. Helmnya di motor. Siska mengambil satu kotak kecil dari lemarinya, lalu menyerahkannya ke Reza. Ini kuncinya, katanya. Di dalam kotak itu, bukan kunci biasa. Tapi setengah kartu SIM yang terbakar sebagian, dengan lambang perusahaan ride sharing lama yang kini sudah bangkrut. Gua bakar itu waktu sadar gua nggak bisa tidur 3 hari karena suara penumpang yang udah mati. Tapi kuncinya nggak bisa hancur. Helm itu nyimpen fragmen mereka semua. Setiap korban ada satu. Fragmen? Iya. Potongan jiwa. Kayak puzzle. Kalau semua dikumpulin, bisa buka jalan ke pusatnya. Ke tempat si biangnya. Reza menatap SIM card gosong itu. Saat disentuh, terasa seperti kesetrumpelan. Ia sadar, ini bukan sekadar horor. Ini jaringan. Kartel pesugihan. Dan mereka menyusup ke hal paling biasa, boncengan ojek. Malam ketiga, Reza kembali bekerja. Tapi ia tak membuka aplikasi. Kini ia hanya menunggu helm itu bicara. Dan benar, sekitar jam 2 dini hari, layar handphonenya tiba-tiba menyala sendiri. Ada notifikasi. Tarif spesial. Jemput, Jembatan Kali Item. Tujuan, Jalan Lestari RT 06 RW 13. Jangan menoleh. Reza menelan ludah. Jembatan Kali Item terkenal sebagai tempat pembuangan mayat sejak zaman kolonial. Ia tahu, yang akan naik bukan manusia. Tapi ia berangkat. Di lokasi, tak ada siapa-siapa. Hanya ada kabut, dan angin yang bergerak melawan arah. Lalu, motor tiba-tiba miring ke belakang. Seperti ada yang naik. Tanpa suara. Tanpa tubuh. Ia gas pelan. Motor tetap stabil. Tapi spion menunjukkan sesuatu yang bikin darahnya beku. Bayangan manusia duduk di belakang. Tanpa kepala. Tapi dengan tangan mencengkeram erat jaketnya. Reza tak menoleh. Hanya memacu motor. Tiba-tiba, dari balik jaket, tangan si boncenger menyelipkan sesuatu ke kantong Reza. Secari kain putih penuh noda tanah dan darah. Dengan lambang yang familiar, simbol pesugihan Jawa lama. Kunci kedua. Saat mereka sampai tujuan, motor Reza berhenti sendiri. Ia menengok pelan. Boncengan kosong.
Tapi di bawah jok motor, ia temukan satu hal lagi. Tiket parkir rusak, bertuliskan garasi 99, penjemput terakhir. Nama itu muncul di catatan Endaru, lokasi terakhir ritual pesugihan. Dan malam itu, Reza tahu, ia tidak lagi sekadar mengantar penumpang. Ia mengantar kematian menuju asalnya. Garasi 99. Nama yang terdengar seperti tempat servis motor biasa. Tapi bagi segelintir driver ojek malam, itu adalah bisikan terlarang. Tempat itu tidak bisa ditemukan dengan GPS atau pencarian internet. Tapi selalu muncul di sisa-sisa, tanda, para korban, tiket parkir, nota rusak, atau suara dari helm kosong. Reza menyusuri jalur yang ditunjukkan oleh secarik tiket rusak itu. Ada angka samar di belakangnya, 9923, yang ia tafsirkan sebagai koordinat internal, kode lokasi, atau mungkin waktu. Ia mulai dari terminal bus tua yang sudah ditutup sejak pandemi. Di sana, ia menemukan sebuah pos jaga kosong dengan cat kuning terkelupas. Ada peta Jakarta Tempo dulu tergantung miring di dindingnya. Dengan pensil arang, ada coretan melingkari wilayah timur dekat Kalimalang, Pul 99 satu arah. Reza tak tahu apa maksudnya, tapi ia gas motornya ke lokasi itu. Setelah 40 menit berkendara, ia tiba di area industri tua. Pabrik-pabrik kosong dengan pagar besi tinggi. Truk karatan terparkir seperti kuburan kendaraan. Lalu ia melihatnya, sebuah bangunan besar tak terawat bertuliskan garasi 99 dengan huruf timbul, sebagian hilang. Tapi anehnya, lampu-lampu di dalamnya masih menyala. Ia memarkir motornya di kejauhan, berjalan mendekat pelan. Setiap langkah terdengar jelas di antara senyap malam. Saat ia mendekati pintu utama, ia mendengar suara mesin motor menyala dari dalam. Ia intip ke dalam. Ratusan motor, berbagai jenis, berjejer rapi. Tapi tak satu pun ada pengendaranya. Mesin menyala. Lampu depan menyala. Tapi tak ada yang duduk di atasnya. Lalu ia sadar, tiap motor memiliki helm hitam di atas joknya. Semua identik dengan helm yang pernah ia bawa. Dan di lantai beton, dicat besar dengan warna merah darah tua, tertulis. Tiap roda harus bergulir. Tiap penumpang adalah penukar. Tiba-tiba, lampu padam. Semua mesin motor mati bersamaan. Lalu, DRRRTTT. HP Reza bergetar. Notifikasi masuk. Tarif khusus. Bawalah dia pulang. Dia sudah menunggu. Seketika, pintu besi di ujung garasi terbuka sendiri, dengan suara berderit seperti jeritan logam. Reza melangkah masuk, menyalakan senter dari HP-nya. Di dalam, ia melihat satu motor tua, warna biru pudar, dengan tulisan Rider 13 di bodinya. Di atasnya duduk seseorang atau sesuatu. Seorang pria tua. Badannya kaku seperti mayat. Mata terbuka, tapi tak berkedip. Kulitnya mengelupas. Tapi tangan kirinya menggenggam kunci motor. Di lehernya tergantung name tag. Suraji, driver 001, garasi 99. Reza mundur selangkah, tapi tangan mayat itu tiba-tiba bergerak, menyodorkan sebuah karcis kecil warna emas. Karcis itu bertuliskan, penjemput terakhir satu arah tidak kembali. Saat Reza menyentuhnya, kepalanya seperti ditusuk cahaya. Ia melihat kilatan, bayangan-bayangan driver ojek sepanjang masa, mulai dari tukang becak, ojek pangkalan, sampai ojek online. Semuanya dikorbankan. Digiring jadi pengantar jiwa oleh sistem yang lebih besar, lebih tua, dan lebih lapar dari sekadar setan. Pesugihan jalanan bukan kerja perorangan. Ini industri jiwa.
Dan garasi 99 adalah pusat distribusinya. Reza terbangun. Ia ada di luar garasi, motornya terparkir seperti semula. Di tangannya masih ada karcis emas. Tapi sesuatu di jok belakang motor kini terasa berat. Ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi bayangan tubuh samar terlihat di spion. Reza tak takut lagi. Sekarang ia tahu, ini bukan soal menghindar. Tapi menyusup ke dalam dan menghancurkan sistemnya dari dalam. Ia pulang ke kontrakan, membuka koper tuanya. Dari bawah tumpukan baju lama, ia keluarkan jaket preman masa lalunya. Bukan untuk balik jadi tukang pukul, tapi karena ia tahu, ia sedang berperang. Ia hubungi Pak Endaru. Gua udah sampai garasinya. Pak Endaru menjawab lewat suara berat di telepon. Kalau lo udah lihat Suraji, berarti waktunya. Tinggal satu kunci terakhir. Dan lo harus dapetin itu dari korban pertama. Siapa? Diri lo sendiri. Reza terdiam. Ia mengerti. 3 tahun lalu, ia pernah mengantar seseorang tanpa sadar. Ia kira itu penumpang biasa. Tapi hari itu, ia bawa seorang anak kecil dari Cawang ke Condet. Dan bocah itu tak pernah sampai tujuan. Hari itu adalah panggilan pertamanya sebagai alat. Dan itu berarti bocah itu adalah tumbal pertamanya. Untuk menebus semua, Reza harus mencari makam bocah itu. Dan meminta kembali kunci terakhir dari dalam tanah. Dini hari itu, hujan turun pelan tapi dinginnya menggigit. Langit Jakarta seperti menahan napas. Reza berdiri di pinggir pemakaman kecil di belakang sebuah musala tua di daerah Condet. Tak ada papan nama resmi, hanya batu-batu nisan tua, banyak tanpa identitas, sebagian tertutup rumput liar dan plastik sisa bakar-bakaran. Ia berdiri di depan sebuah makam kecil, tak bernama. Hanya kayu salib dari 2 batang bambu. Di dekatnya, ada boneka plastik rusak tergantung di dahan pohon. Angin malam membuatnya berayun pelan seperti menyapa. Inilah kubur bocah itu. 3 tahun lalu, malam pertama Reza jadi driver. Ia antar anak laki-laki yang muncul entah dari mana, dari jembatan tol ke sebuah rumah di Gang Buntu. Tapi waktu sampai, rumah itu kosong. Tak ada lampu. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Bocah itu cuma bilang, "Saya sudah sampai," lalu turun dan masuk ke gerbang besi. Reza pulang tanpa berpikir banyak. Keesokan harinya, di koran, ada berita. Anak bernama Andra, 9 tahun, ditemukan tewas di pinggir tol, tepat di titik penjemputan semalam. Berarti yang ia antar malam itu bukan orang hidup. Dan Reza adalah pengantar pertamanya. Tanpa sadar, ia pernah jadi roda pertama dalam sistem pesugihan jalanan ini. Reza menyalakan dupa di depan nisan bambu. Ia membawa mainan kecil, mobil Hot Wheels berwarna biru. Warna favorit bocah itu, katanya dulu dalam perjalanan. Ia duduk bersila di tanah basah. Helm hitam diletakkan di pangkuan. Hening. Angin mulai terasa berbeda, mengitari tubuhnya seperti pusaran lembut. Lalu suara itu datang, pelan nyaris tak terdengar. Om. Om Reza. Reza menahan napas. Perlahan menoleh. Bayangan anak kecil berdiri di tepi makam, mengenakan kaos sekolah dasar dan celana pendek, tanpa alas kaki. Matanya gelap seperti lubang tanpa dasar. Tapi suaranya tetap polos. Tidak menyeramkan. Justru membuat Reza ingin menangis. Om masih ingat aku? Reza mengangguk, pelan. Aku nggak bisa pulang. Tapi aku juga nggak bisa pergi. Karena Om belum minta maaf. Reza menunduk, bersimpuh. Maaf. Maaf.
Aku nggak tahu waktu itu. Aku kira kamu penumpang biasa. Aku? Tapi Om yang bukain pintunya. Kalimat itu seperti pukulan palu ke dadanya. Om bawa helm itu. Helm yang membuka pintu. Reza menggigit bibir sampai berdarah. Hujan makin deras. Tapi bocah itu tetap berdiri, tidak basah. Tidak tersentuh. Lalu ia mengulurkan tangannya. Di telapak kecil itu, ada serpihan plastik transparan berbentuk gigi helm. Tapi di dalamnya, terlihat mata kecil bergerak pelan. Menatap. Menunggu. Ini kunci terakhir, Om. Tapi kalau Om ambil, artinya Om harus balik ke tempat asal helm itu. Tempat semua pengantar lahir. Dan dikuburkan. Garasi 0? Tanya Reza. Bocah itu menggeleng. Lebih dalam dari itu. Di bawah tanah. Di dalam jalur lama. Jalur yang sudah ditutup sejak zaman Belanda. Terowongan tram? Lebih tua. Bocah itu menunjuk tanah. Di bawah Jakarta, ada jalan lain. Jalur untuk pengantar-pengantar lama. Sekarang tempat itu jadi terminal jiwa. Kalau Om bisa tutup gerbangnya, semua kendaraan itu bakal mati. Selamanya. Reza terbangun keesokan paginya di depan musala. Hujan telah berhenti. Tapi mobil mainan di tangannya tetap basah. Helm hitam di pangkuannya kini retak kecil, seperti tak kuat menahan sesuatu di dalamnya. Ia tahu waktunya hampir habis. Ia kembali ke garasi 99. Tapi kini, ia mencari bagian bawah bangunan. Menyusuri koridor sempit, tangga-tangga darurat yang berkarat. Hingga akhirnya, ia menemukan pintu besi tua, separuh tertutup reruntuhan. Di atas pintu itu, terukir. Koridor jiwa, pengantar tidak kembali. Ia gunakan kunci terakhir, serpihan helm dari bocah itu, dan pintu terbuka sendiri, berderit seperti tercekik. Gelap. Lembab. Bau logam tua dan darah kering menyeruak. Tapi suara mesin motor pelan terdengar dari kejauhan. Ratusan. Ribuan. Menunggu. Inilah pusatnya. Tempat semua helm terhubung. Tempat para driver yang tak bisa mati terus berputar, mencari penumpang yang tak pernah sampai. Dan Reza akan menjadi orang pertama yang mencoba menghentikan semua. Dengan 3 kunci di tangannya dan helm retak di punggungnya, ia melangkah ke dalam menuju perut kota. Dan jalan itu menelan cahaya. Koridor jiwa tak seperti terowongan biasa. Dindingnya bukan hanya dari bata tua, tapi dari helm-helm rusak yang disusun rapat membentuk lorong. Setiap helm memiliki retakan, dan dari tiap retakan, sepasang mata samar mengintip dari dalam. Langkah kaki Reza menggema pelan. Di tangan kirinya ia menggenggam kunci terakhir, pecahan helm milik bocah Andra, dan di tangan kanannya ia membawa senter kecil. Tapi cahaya tidak bekerja seperti seharusnya. Yang ia sorot tidak selalu muncul, dan yang muncul tidak selalu ia sorot. Dari kejauhan, terdengar suara mesin motor. Tapi ini bukan suara yang menggelegar, melainkan seperti napas, teratur, menggeram, mendesak. Reza menyeberangi jalur rel tua. Ada bekas roda-roda baja, tapi sudah tak digunakan puluhan tahun. Hanya darah kering menempel di tengah lintasan. Beku. Seperti tak pernah benar-benar hilang. Ia tahu, ini terminal jiwa. Pusat dari semua jalur pesugihan jalanan. Tempat di mana penumpang terakhir dikumpulkan, dan pengantar seperti dirinya dikorbankan agar roda terus berputar. Dan di tengah ruangan, berdiri sebuah altar mesin, tumpukan motor tanpa ban, helm-helm tersusun membentuk piramida, dan di puncaknya, sosok manusia tanpa wajah,
mengenakan jaket driver hijau kebesaran, berdiri tegak. Di dada jaketnya tergantung ID. Pengantar pertama, nomor 000. Suaranya muncul tanpa mulut. Kau datang membawa kunci. Tapi kunci hanya bisa dipakai oleh yang pernah menyerahkan jiwa. Aku tidak menyerahkan. Aku dibodohi, balas Reza. Tapi kau tetap membuka pintunya. Reza menggenggam helmnya. Retakannya semakin dalam. Dari dalam, asap hitam menguar perlahan. Aku mau nutup pintu itu. Sekarang. Makhluk itu mengangkat tangan. Tiba-tiba, semua motor dan helm di altar bergerak sendiri. Terlihat seperti makhluk hidup, menyatu menjadi sosok besar. Motor setan setinggi 2 meter, dengan helm-helm sebagai kepala, knalpot yang berasap seperti paru-paru, dan roda yang terbakar. Monster itu meluncur ke arah Reza, mendesing, meraung. Tapi Reza tidak lari. Ia memutar helm di tangannya. Sekali. 2 kali. Retakan helm menyala merah. Dan untuk pertama kalinya, ia mengenakan helm itu dengan sadar. Saat helm menempel di kepalanya, dunia berubah. Reza tidak lagi berada di terowongan. Ia berdiri di tengah jalan tol gelap, ribuan kendaraan melintas, tapi tidak bersuara. Setiap kendaraan membawa satu penumpang, mayat. Mereka semua melihat ke arah Reza. Tak dengan marah, tapi menunggu. Lalu suara bocah Andra terdengar. Mereka cuma ingin pulang. Tapi jalannya satu arah. Tak pernah kembali. Reza mengangkat kunci terakhir, fragmen jiwa Andra. Ia mengarahkannya ke langit-langit dunia semu itu, dan cahaya putih meledak dari ujung jarinya. Altar di dunia nyata berguncang. Helm-helm meledak satu persatu. Motor-motor terbakar. Makhluk, pengantar pertama, meraung keras, tubuhnya runtuh menjadi logam rongsokan dan bayangan tipis yang melarikan diri, lalu menghilang. Terowongan mulai runtuh. Reza berlari, membawa helm retak itu, naik ke permukaan. Langkahnya terhuyung, asap hitam mengejar di belakang. Ia berhasil keluar dari pintu besi garasi 99 sesaat sebelum semuanya runtuh. Bangunan itu ambruk perlahan, seperti lelah disembunyikan selama ini. Seminggu kemudian, Reza duduk di pos ojek biasa, mengenakan jaket lamanya. Tak ada lagi helm misterius. Tak ada lagi suara dari spion. Ia kembali jadi tukang ojek malam, tapi kali ini tanpa boncengan gelap. Kadang ia melewati rute-rute lama, gang tempat ia dulu antar penumpang yang tak pernah bayar, halte tua yang konon pernah jadi lokasi, turun naik arwah. Tapi semuanya hening. Seperti tertidur. Di dashboard motornya, ada mobil Hot Wheels biru kecil. Selalu ia bawa. Pengingat bahwa ia pernah hampir jadi roda dalam sistem yang memakan nyawa. Kadang, saat malam sepi dan hujan rintik, ada orderan misterius muncul di HP-nya. Jemput dari lorong mati, antar ke garasi terakhir. Tapi kini, Reza hanya tersenyum. Ia tak lagi menerima tarif terakhir. Dan di belakang kaca helmnya yang baru, wajahnya sendiri kini terlihat utuh. Tanpa bayangan. Tanpa penumpang gelap. Tamat.